Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak 104,2 FM dan di media-media digital RRI Pro 1 Pontianak. Marilah kita dengarkan Injil pada hari ini dari Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini dan pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kita akan merefleksikan bacaan pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Dan pada hari ini juga kita merayakan Hari Raya Yesus Raja Semesta Alam. Baik, Pastor. Ini Pastor Risni yang luar biasa. Jadi beliau adalah Pastor ME ya, tingkat nasional ya. Ya. Dan selamat ya. Ketiga lah kami lah. Selamat kepada, kalau di ME itu lebih enak langsung dipanggil nama ya, Pasutri Chris Lely yang diperpanjang bersama Pastoris. Baik Pastor, seperti yang tadi kita sudah dengarkan, bacaan ini sungguh luar biasa dan tepat pada penutupan sidang Denas ke-51 di Kota Pontianak. Dan di Kota Pontianak ini kan baru pertama kali ya. Sidang Denas ke-51 ini adalah anugerah yang luar biasa. Jadi mulai dari tanggal 20, 21, 22, 23, dan 24 kita sudah mengikuti banyak rangkaian. Dan ini merupakan suatu keistimewaan ditutup pada pesta Yesus Raja Semesta Alam. Bagaimana refleksi terdalam tentang bacaan ini kalau dikaitkan dengan gerakan ME yang sudah mendunia dari tingkat dunia, Asia sampai di Indonesia dan masuk di Kalimantan Barat ini, khususnya Kota Pontianak, Kuskupan Agung Pontianak ini kurang lebih sudah 44 tahun. Silakan Pastor. Baik, terima kasih. Jadi peringatan atau Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini justru menjadi akhir dari kalender liturgi Gereja Katolik. Baik. Jadi setelah ini kan kita memasuki yang namanya masa Advent, kalender liturgi yang baru. Ya. Mengapa menjadi akhir? Apa maksudnya menjadi akhir? Akhirnya menjadi akhir itu artinya apa? Itu menjadi tujuan final hidup kita. Secara umum menjadi tujuan final hidup kita adalah menjadikan Kristus sebagai Raja hidup kita. Ya. Dan hari ini kita mendengarkan dialog antara Pilatus yang de facto adalah gubernur jenderal, orang yang berkuasa, dengan Yesus yang de facto adalah seorang rabi. Ya. Tetapi kita menemukan poin-poin penting menarik, yaitu bahwa ternyata mereka berada dalam level yang berbeda. Yang satu berpikir tentang politik, yang satu berpikir tentang rohani. Nah, di sini kita mau menangkap sebetulnya tujuan hidup kita. Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ingin menegakkan sebuah kerajaan rohani, kerajaan politik, Ya. tetapi yang mau ditekankan apa? Yaitu kerajaan rohani. Dan kerajaan rohani yang paling utama apa? Yaitu kerajaan cinta kasih. Dan ini sebetulnya konklusi yang sangat baik ya. Di dalam Dinas 51 di Pontianak ini yang awal lagi kan. Kemudian kita mengakhiri dengan mengatakan bahwa Kristus Raja Semesta Alam. Berarti apa? Kita mengatakan bahwa gerakan cinta kasih ini adalah gerakan final yang menjadi tujuan final bagi kita. Supaya apa? Supaya setiap gereja Katolik
umat Katolik, bahkan kami yang bekerja yang melayani di ME ini menempatkan Kristus sebagai Raja semesta alam. Artinya Raja di hati kita masing-masing, yaitu Raja cinta. Supaya cintanya Yesus itu lebih utama, lebih hebat, lebih kuat daripada cinta manusiawi kita. Cintanya menyempurnakan dan menjadi panduan serta pedoman bagaimana seharusnya kita mencintai. Itu yang nampak di dalam visinya ME, As I Have Loved You, bagaimana aku mengasihi engkau. Ya. Baik, nah ini kita ke Pak Kris dan Bu Leli ya. Pak Kris, ini kan disebut sebagai suatu anugerah yang terindah ya bagi ME, bahwa ME dalam perjalanannya itu sudah memberikan banyak kontribusi untuk pelayanan-pelayanan keluarga, terutama aktivis-aktivis ME baik di tingkat dunia, Asia, kemudian nasional, bahkan di tingkat gereja lokal di Keuskupan Agung Pontianak ini khususnya sudah 44 tahun. Bagaimana Pak Kris sebagai Kornas melihat gerakan ME ini berkembang dari masa ke masa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dalam sidang Denas ke-51 di Pontianak ini, kami sangat bersyukur dan kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hal ini. Hari ini kita merayakan Hari Raya Yesus Raja Semesta Alam. Dan ini juga bisa kita lihat bahwa sebagai satu kesatuan dalam keberagaman. Dalam perayaan, Kerajaan Kristus itu menyatakan bahwa seluruh umat manusia dari seluruh latar belakang. Dan dalam ME, komunitas ME ini adalah gambaran nyata persatuan dalam keberagaman, di mana pasangan dari berbagai budaya dan karakter itu bekerja sama memperkuat pernikahan mereka, membangun hubungan kasih yang lebih harmonis dalam terang kasih Kristus. Semalam sudah kami bersyukur dan kami merayakannya dalam Gala Night. Dan Gala Night itu semalam dari 26 distrik dan wilayah mempersembahkan kesenian khas dari daerah masing-masing. Nah, ini kami lihat sebagai satu wujud syukur kami bahwa benar-benar terjadi bahwa Raja Semesta Alam juga meraja di dalam komunitas kami ini. Baik Bu Leli, sebagai gerakan yang membantu kepasutrian ya, artinya proses pembinaan pasutri, dan uniknya juga dalam gerakan ME ini selalu melibatkan imam sebagai pendamping pasutri yang memberikan bimbingan rohani dan juga bahkan motivasi untuk tetap mempertahankan kepasutrian karena sakramen perkawinan. Bagaimana Bu Leli melihat gerakan ME ini bagi keluarga Katolik untuk membangun eklesia domestika atau yang disebut dengan keluarga kudus yang mampu untuk menjadi teladan dan terang serta kasih kepada semua manusia? Ya, ME ini mempunyai visi dan misi ya, dan kami ini berjalan bersama dengan para imam karena kami sama-sama merasa kami berjuang dalam kepasutrian, kami berjuang untuk sakramen perkawinan kami, dan imam berjuang juga untuk sakramen imamatnya. Jadi kami dapat selalu berjalan bersama, saling menguatkan satu sama lain. Baik, Pastor, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu sangat menegakkan dan bahkan bukan membuat hukum baru ya, menjelaskan kembali hubungan suami istri itu adalah hubungan ikatan yang tidak bisa diputus oleh apapun. Dan dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, bagaimana Yesus Raja Semesta Alam ini menjadi peristiwa yang paling utama dalam hidup berkeluarga? Baik. Perkawinan, perlu kita melihat desain perkawinan. Jadi perkawinan itu dalam tradisi Katolik itu bukan kita yang create. Iya. Jadi seakan-akan kita membuat program, kita mempunyai desain perkawinan, kemudian kita masuk. Sehingga setiap orang atau konstruksi sosial itu bisa mendesain sendiri-sendiri perkawinan. Bagi kita menangkap bahwa perkawinan itu adalah sebuah panggilan. Panggilan itu pertama, panggilan artinya bahwa kita diminta untuk menghidupi sesuatu. Nah, menghidupi sesuatu itu apa? Yang kita sebut sebagai cara hidup perkawinan. Nah, cara hidup perkawinan itu apa? Yang kita kenal, yaitu tujuannya adalah untuk kebaikan. Baik. Kebaikan suami, istri,
keterbukaan terhadap keturunan, dan yang ketiga itu adalah pendidikan anak. Dan bentuknya adalah hidup bersama dalam kasih. Ya, kebersamaan dalam kasih. Nah, apa kaitannya ini dengan Kristus Raja semesta alam? Nah, kita masih ingat ketika Tuhan Yesus ditanya oleh beberapa orang Farisi tentang apa artinya perkawinan, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan merujuk pada kitab Kejadian lagi. Artinya apa? Tuhan Yesus mau mengangkat bahwa perkawinan ini, cinta perkawinan bukanlah hanya cinta yang manusiawi belaka. Kita diminta untuk menghayati, oh ini loh, ini cinta kalian tuh bukan cinta manusiawi biasa loh, ini cinta manusiawi tetapi diangkat ke martabat ilahi. Jadi pengangkatan inilah di mana Allah itu memampukan pasangan suami istri untuk mencintai lebih dari sekedar cinta-cinta yang biasa-biasa saja. Maka tidak mengherankan kemudian ada yang disebut sebagai akhirnya itu artinya sifatnya adalah satu dan tak terpisahkan. Tetapi satu tak terpisahkan itu tidak boleh kita lihat sebagai sebuah hukum, seakan-akan ditimpakan begitu saja, tetapi mengalir dari cinta kasih Allah sendiri. Jadi kiblat kita di dalam mencintai bukan, oh saya mampunya mencintai seperti ini, tidak. Kiblat kita dalam mencintai adalah bagaimana Allah mencintai umatnya, bagaimana Kristus mencintai gereja. Inilah kiblat kita. Dan inilah kiblat yang mau kita pakai di dalam ME. Nah, kalau kita merayakan Hari Kristus Raja semesta alam, nah kita juga berpikir, merenungkan, menghayati bahwa sebetulnya kita pun sebetulnya adalah raja. Seperti Kristus ketika apa? Ketika kita mampu mencintai seperti Kristus mencintai. Ya, Pak Kris, kita tahu bahwa ME ini kan gerakan yang mendunia, ya. Ini merupakan suatu gerakan cinta kasih antara suami istri dan merupakan gerakan teladan bagi iman orang-orang yang berada di dalamnya. Nah, bagaimana Pak Kris mengartikulasikan ME ini sebagai suatu bentuk kasih Kristus kepada para pasutri yang bergabung dalam komunitas ini? Baik. Dalam perayaan Yesus Raja semesta alam, kita diundang untuk menjadi saksi kasih dan kebenarannya di dunia. Nah, di dalam ME, pasangan yang telah mengalami pembaruan di dalam marriage encounter dipanggil untuk menjadi saksi melalui relasi mereka yang lebih baik, saling menghormati, dan mencerminkan kasih Kristus kepada keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar. Bu Leli, kan tidak mudah untuk bergabung dalam suatu komunitas yang membutuhkan waktu, komitmen, konsisten, apalagi menjadi kornas, ya, harus banyak mengikuti kegiatan Asia, ya kan? Dan level-levelnya itu kan membuat waktu kita, memanajemen waktu itu butuh bantuan Tuhan. Bagaimana Bu Leli dalam menjalankan kornas ini bersama Pak Kris dan Pastor untuk mampu menjadi teladan dalam memaintain ini dalam untuk para pastor-pastor yang bergabung di komunitas ini? Ya, memang pelayanan itu tidak mudah, tetapi harus kita berpikir bahwa ini bukan tugas, tetapi merupakan panggilan hidup. Kami merasa bahwa perutusan itu adalah panggilan dari Tuhan untuk kita memberikan diri dalam menyampaikan cinta kasih ini, dan bukti bahwa Tuhan itu hadir di dalamnya. Pastor, kita tahu bahwa para pasutri yang telah menerima sakramen perkawinan kan harusnya mampu untuk merawat kepasutriannya karena bantuan Kristus. Tetapi tetap bantuan Kristus itu diartikulasikan bisa harusnya bergabung dalam komunitas-komunitas ME ini, salah satu kategorial untuk merawat kepasutrian ini. Bagaimana pasutri walaupun tidak bergabung di ME, ya karena mungkin mereka tidak mendapatkan atau tidak mengetahui bahwa ME ini ada, bisa merawat kepasutriannya tetap setia sampai maut memisahkan. Benar, dari sakramen perkawinan itu kita terima, tetapi juga harus dirawat. Makanya kalau kita katakan harus dirawat, ya harus dirawat.
Tapi harus seperti sakramen bertumbuh itu ya itu butuh perjuangan. Dan salah satu perjuangan itu adalah melalui merit encounter. Ya. Nah, perjuangan khasnya apa? Tentu saja kita tanya, perjuangan khasnya apa? Perjuangan khas merit encounter adalah menghidupi relasi yang akrab, intim, dan bertanggung jawab. Ya. Jadi menghidupi sakramen dengan model relasi suami istri yang akrab bertanggung jawab. Yaitu saya belajar mencintai Kristus, belajar mencintai pasangan seperti Kristus mencintai. Saya belajar merasakan dicintai oleh pasangan seperti saya merasa dicintai oleh Kristus. Jadi kita melihat bahwa pasangan itu bukan sebagai pribadi orang saja, tetapi kita melihat bahwa pribadi pasangan itu adalah pribadi di mana Tuhan juga hadir di sana. Melalui dialah kita itu mencintainya dan melalui dialah kita itu dicintainya. Ya. Jadi MM memberikan salah satu aspek penting yang luar biasa. Tapi kembali lagi, kekayaan hidup sakramen itu sangat-sangat luas. Ya. Luar biasa ya, Pastor. Yang paling penting itu bukan soal bagaimana itu dikonsepkan, tetapi adalah bagaimana orang itu dihidupi ini. Ya. Karena soal konsep itu kan agak berbeda. Tahu, tetapi apakah orang itu menghidupi lah, ini yang penting. Nah, kita selalu berada dalam proses perjalanan menghidupi ya. Ada banyak kelompok kategorial, tetapi kembali lagi MM menawarkan satu alternatif, satu cara yang sungguh indah ya, untuk menghidupi sakramen, yaitu dengan mencintai pasangan sebagaimana Kristus mencintai. Para pendengar RRI Persatu Pontianak, pada paruh kedua kita akan lebih menggali pengalaman hidup Pasutri Krisleli bersama Pastor Morris. Semoga pada paruh kedua nanti ada sesuatu yang luar biasa yang kita dapat gali. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Persatu Pontianak.